Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga bening hati. Kita bertemu lagi di Sinar Talk Series edisi yang ke-35. Pada kesempatan kali ini hadir seorang Naila Arania Arfiansyah, calon psikolog. Yang saat ini sedang menempuh studi psikologi di Universitas Indonesia. Kali ini beliau sepertinya akan menyampaikan suara hatinya, kegamangan beliau tentang kondisi yang dialami remaja saat ini, yakni tentang mental health awareness. Pada kesempatan kali ini beliau mewakili sosok milenial, menyuarakan suara hatinya, menyampaikan yang terjadi sesungguhnya terhadap para milenial saat ini, dan juga kekhawatiran beliau tentang bahwa remaja saat ini mengalami mental health disorder, dan itu perlu dipahami oleh siapapun, terutama oleh individu yang bersangkutan dan khususnya para orang tua. Pada kesempatan kali ini beliau akan bercerita tentang mental health awareness, indikasinya, ciri-cirinya, gejalanya, kemudian bagaimana kita sebaiknya bisa menanganinya, dan tentunya yang paling mendasar adalah bahwa generasi saat ini, digital generation saat ini sebenarnya punya multi talenta yang jangan sampai kemudian tidak termanfaatkan secara maksimal. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan selalu terhubung dengan channel Al-Fatih Izimani sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita indah melimpah kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini malam ini depannya bagus ketemuan online sama seorang Naila, psikolog ya, calon psikolog. Mungkin boleh perkenalkan diri Naila. Oke. Halo teman-teman semua, adik-adik, kenalin aku Naila Arania, biasa dipanggil Naila. Saat ini aku lagi berkuliah semester 7 di Fakultas Psikologi UI. Dulu juga aku alumni dari SMP Anissa angkatan 15, teman-teman. Gitu. That's it, itu saja. Oke. Apalagi Pak formatnya? Oh iya, ini kan ceritanya tadi barusan pulang kerja magang ya? Ya, betul, Pak. Nah, boleh sedikit cerita tentang, boleh sebut nama perusahaannya, tidak apa, mungkin lebih ke daily rutinnya seperti apa ketika magang? Oke. Saat ini aku lagi magang di PT Video.com. Sebelumnya Pak Awo tahu nggak ya Video.com? YouTube? OTT, over the top. Semacam Netflix, Disney Plus Indonesia gitu, Pak. Iya. Oke, saat ini Video.com itu kalau Pak Awo belum tahu, itu merupakan perusahaan OTT atau over the top nih. Jadi di sini kita menayangkan berbagai layanan live streaming, terus kita di sini juga menayangkan beberapa video on demand. Jadi bener Pak Awo, itu juga semacam YouTube gitu. Jadi nanti di konten-konten kita itu bisa ditonton ulang lagi, mungkin begitu sih Pak Awo. Dan untuk di video ini, role aku adalah sebagai talent acquisition intern. Itu sebagian dari human resource juga nih, dan untuk day-to-day-nya kurang lebih aku nggak jauh-jauh dari screening CV, kemudian aku juga melakukan HR interview, tiap hari bisa sampai 10-20 orang gitu, Pak. Kemudian aku juga melakukan user interview, kemudian sampai tahap reference check juga, bahkan untuk calon employee kita. Dan terakhir, aku juga membantu dalam proses offering gitu sih. Tapi kalau untuk offering, aku masih di level intern dan juga intern sih, masih intern. Kurang lebih mungkin itu day-to-day aku di video, Pak Awo. Video ya, psikologi dan video mungkin suatu yang mungkin buat Bagus baru ya. Tapi mungkin buat Naila tidak. Sekarang mungkin pertanyaan Pak Agus, bagaimana kita memahami karakter seorang dari sebuah konten, dari sebuah konten seperti itu, atau mungkin bisa jadi memahami seorang dari, kalau video kan lebih tepatnya apa yang kita lihat di permukaan ya. Seperti apa kita memahami karakter seorang ketika kita belajar dari permukaan saja dulu. Seperti apa sih cara memahami versi seorang psikolog? Cara memahami karakter orang dari surface-nya aja. Mungkin gitu Pak pertanyaannya, kalau boleh aku ulang. Iya. Kalau dari aku pribadi sih, aku juga belum psikolog ya, jadi I don't know much, aku masih belajar juga. Tapi kalau dari aku sendiri, aku ngeliat kepribadian orang tuh awalnya dari bagaimana mereka behave gitu sih. Dari ekspresi mereka juga, kayak kalau misalnya mereka malu-malu gitu, mungkin mereka orangnya cenderung tertutup gitu. Aku berusaha untuk
bisa mendeteksi gitu sih di awal kira-kira mereka tuh orangnya kayak apa sih, dan aku cenderung beradaptasi dengan apa yang aku persepsikan gitu sih. Kalau aku melihat di awal mereka orangnya oh mungkin cenderung tertutup gitu, aku yang beradaptasi, mungkin yang aku yang reach out duluan gitu. Tapi kalau misalnya mereka orangnya mungkin asik, mungkin kayak mereka bubbly gitu, mungkin aku bisa play along gitu. Mungkin I think first impression matters, jadi aku bisa ngebawa diri aku sesuai dengan yang mereka bawakan sih di first impression itu. So I will play along, maybe gitu sih kalau dari aku, Pak. First impression matter ya. Baik, kalau selama ini yang Pak Agus pahami begitu untuk kaitannya kepribadian seorang lebih dibagi menjadi dikotomi antara introvert, extrovert, tertutup dan terbuka seperti itu ya. Sebenarnya kalau yang selama ini selama Kainala menekuni psikologi sebenarnya bicara tentang personality itu sebenarnya seperti apa sih? Oke, jadi kalau untuk introvert dan extrovert itu, Pak Awo, itu merupakan bagian dari teorinya Myers-Briggs MBTI. Itu bagian dari MBTI ya, Pak Awo. Itu sebenarnya nggak cuma terdiri dari introvert dan extrovert aja, tapi di situ ada berbagai elemen-elemen lain nih, Pak Awo. Misalnya juga judging versus perceiving, itu yang pertama. Kemudian juga sensing versus thinking, kemudian feeling versus intuitive gitu. Correct me if I'm wrong. Jadi sebenarnya untuk di situ tuh yang perlu Pak Awo dan juga teman-teman ketahui nih, sebenarnya kepribadian itu nggak terbatas dari introvert dan extrovert aja gitu. Karena kan nggak adil juga ya sebenarnya kalau kita mengkotak-kotakan manusia hanya berdasarkan dua label tersebut gitu. Nggak baik juga ya, untuk labeling itu juga nggak baik gitu loh. Jadi sebenarnya untuk introvert dan extrovert itu adalah sebuah spektrum nih Pak Awo. Nggak ada orang yang 100% introvert, nggak ada orang yang 100% extrovert, tapi mungkin lebih kecenderungan aja gitu. Mereka tuh cenderung ke introvert nggak sih, atau cenderung ke extrovert nggak sih? Kalau nanti mungkin ambil tesnya, nanti kelihatan juga mungkin dia sisi introvertnya mungkin sekitar 55%, tapi mereka juga punya sisi extrovertnya 45%, dan itu kedua sisi tersebut itu bisa muncul sewaktu-waktu gitu. Jadi nggak ada yang namanya orang tuh dikotak-kotakan dalam mungkin dia introvert atau dia extrovert gitu sih. Sebenarnya it's just a label, dan we should not label ourselves gitu sih, karena labeling itu sangat nggak baik ya gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke spektrum sih Pak Awo. Point of view ya. Jadi mungkin relate sama pertanyaan pertama tadi ya. Jadi untuk lebih ke kecenderungan seseorang ya. Dan itu bisa dilihat dari performance tampilan luar tadi ya. Berikutnya tentang Naila mungkin mewakili generasi, bukan ya, generasi Z barangkali ini. Naila sebenarnya apa yang terjadi dengan dia saat ini, remaja-remaja saat ini seperti apa dalam sudut pandang seorang Naila? Melihat remaja saat ini ya? Dalam spektrum yang luas nih, nggak spesifik nih Pak pertanyaannya. Secara umum aja ya? Yeah. I think generasi aku itu orangnya sangat gak bisa terlepas dari digital sih. Sekarang information itu bisa kita terima dengan sangat cepat, kita mengakses informasi juga sangat cepat, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita sebagai generasi Z sih Pak Awo. Gitu. Jadi aku ngelihat generasi aku itu sebagai generasi yang benar-benar gak lepas dari gadget. Gitu sih. Perhaps ya Pak Awo? Ya, pernah ada case tertentu yang pernah Naila alami, lihat langsung barangkali terkait dengan fenomena digital generation? Ya, aku kan sekarang kerjanya di startup hampir unicorn sekarang. Startup ini tuh benar-benar sekarang kita masih WFH ya. Menurut aku it's something yang very new banget nih buat kita Pak Awo. Dulu mungkin kerja kita itu full ke kantor, kemudian kita nggak ada tuh yang namanya sistem WFH gitu. Ini merupakan sesuatu hal yang baru sejak pandemi. Menurut aku sekarang kantor aku seluruhnya lagi menerapkan WFH nih. Padahal kantor kita kan juga, padahal kita kan industri yang mungkin konten banget, yang sekiranya mungkin butuh WFO gitu. Tapi nyatanya kita semua hampir 90% mungkin ya beroperasinya WFH gitu, dan itu semua bisa tetap berjalan karena kita mengikuti perkembangan zaman dan teknologi gitu sih. It's something yang aku nggak pernah kebayang sebelumnya gitu sih Pak Awo. Dan menurut aku generasi aku bisa menangkap itu dengan baik karena kita dekat banget sama yang namanya internet juga kan, sekarang lebih familiar lah mungkin dibanding dengan generasi boomers gitu.
Jadi menurut aku, our generation is very well adapting, terutama untuk perkembangan teknologi yang sekarang sih, Pak Awo. Dan itu juga tercermin dari cara kita kerja sekarang gitu. Dengan mudah kita bisa shifting ke WFH, alhamdulillah kita nggak perlu adaptasi yang gimana-gimana, dan alhamdulillah juga meskipun kita kerjanya terpisah nih sekarang, kita tetap bisa memberikan suatu outcome yang sangat baik gitu sih. That's what I'm very proud of my generation. Ya. Begitu banyak label yang dilekatkan ke digital generation. Naila mungkin mewakili katakanlah begitu, mewakili generasi milenial. Adakah mindset di luar sana yang cenderung melabeli milenial ini dengan sudut pandang yang mungkin secara fakta sebenarnya tidak seperti itu? Adakah mindset yang perlu diluruskan pandangan orang-orang baik dari generasi Gen X bukan ya, mungkin Gen Y atau mungkin orang tua atau mungkin yang melihat milenial mungkin dari penampilan luar saja. Adakah yang perlu diluruskan tentang penilaian mereka tentang generasi digital milenial dalam hal ini? Mungkin I will speak as a psychology undergraduate ya, sebagai mahasiswa psikologi nih. Aku nemuin banyak banget orang yang nge-labelin diri mereka gitu. Seperti yang tadi mungkin ada disinggung juga ya sama Pak Awo. Mungkin dia nge-labelin diri mereka, oh gue introvert jadi pasti gue pemalu gitu, atau oh gue extrovert pasti gue bubbly gitu-gitu. Itu merupakan sebuah label yang kalau misalnya mereka udah ingrained di dalam otak mereka atau kayak udah tertanam di otak mereka, itu tuh dapat menjadi sesuatu hal yang malah jadi bounce backfire buat mereka gitu sih Pak Awo. Jadi pesan aku buat teman-teman, kita itu manusia yang sangat kompleks di sini. Kita itu nggak cuma hidup sekedar dari label nih, kita labeling ourselves itu benar-benar suatu hal yang perlu banget dihindarin. Karena kalau kalian udah nge-labelin diri kalian, udah ada di otak kalian, oh gue orangnya gini segala macam, itu akan membuat kalian sulit untuk berkembang ke depannya gitu sih. Jadi jangan sampai label itu menjadi sesuatu hal yang malah menghambat kalian buat berkembang. Jadi pesan aku, please stop labeling yourself. Pahami aja mungkin kalian punya sisi mungkin cenderung di introvert atau extrovert, tapi jangan sampai kalian punya mindset bahwa oh fix banget nih gue orangnya kayak gini gitu. Karena kita semua human, kita ini punya potensi untuk berkembang terus-menerus gitu sih. Iya. I think that's my mungkin mirip-mirip seperti maaf Pak, aku boleh nambahin dikit nggak Pak? ya. Sorry Pak, aku boleh nambahin dikit nggak? Ya boleh. Oke, jadi kan aku mungkin mau mengkaitkan juga nih dengan yang tadi aku bilang generasi. Kalau dari pandangan aku sebagai mahasiswa psikologi, banyak banget nih orang-orang yang udah nge-labelin diri kayak misalnya, oh kayaknya gue depresi deh, oh kayaknya gue bipolar disorder, atau kayak oh kayaknya gue borderline or something gitu. Karena mereka ngelihat informasi-informasi dari Google gitu. Misalnya mereka ada suatu simptom atau tanda-tanda, terus mereka cari di Google, dan setelah itu mereka langsung nge-labelin diri mereka, oh kayaknya gue depresi gitu. Padahal itu suatu hal yang bisa dihindari gitu loh. Kalau kalian merasa bahwa kalian punya simptom-simptom yang kalian khawatirkan, jangan main self-diagnose gitu. But cobalah untuk datang mungkin ke psikolog atau mungkin ke ahlinya, daripada kalian mencoba self-diagnose dan melabeli diri kalian macam-macam, dan ujung-ujungnya malah merugikan diri kalian. Itu sih, kalau dari aku. Oke. Jadi mungkin ini karena bisa jadi ini benar ya. Ketika orang bicara tentang game, maka label yang paling sering muncul adalah game itu negatif. Dan ketika orang bicara milenial, maka kecenderungan asumsi yang muncul, label yang muncul adalah mereka split concentration, gampang konsentrasi, susah sekali untuk fokus, sesuatu yang negatif. Pertanyaan bagus adalah kenapa mungkin tidak semuanya ya, kenapa kecenderungan sebagian orang, katakanlah begitu, lebih mudah untuk berpikir, berasumsi dari sudut pandang yang cenderung negatif ketimbang positif. Mungkin bisa dikatakan melalui teori psikologi, boleh? Oke, sebenarnya aku nggak ingat specifically ya nama teorinya apa, tapi itu sempat dibahas di psikologi, di mana orang-orang tuh cenderung lebih fokus sama sesuatu hal yang negatif dibanding sesuatu hal yang positif gitu. Jadi kayak kalau misalnya
orang lain buat kesalahan nih gitu, bukan kebaikan ya. Padahal mereka mungkin kebaikannya apa? Untuk distraksi ya Pak? Halo Pak Awa? Iya, iya. Sorry Pak, tadi jadi berarti pertanyaannya? Diulang? Iya, boleh Pak diulang. Ya, lebih ke gampang banget untuk bicara dari sudut pandang negatif ketimbang yang positif. Kenapa? Oke. Banyak orang yang, tadi seperti aku udah sebut juga ya, kayak kadang-kadang hal yang negatif itu malah memicu perhatian kita loh, gitu. Kayak misalnya orang buat kesalahan nih, yang diingat tuh pasti kesalahannya gitu, bukan kebaikannya. Karena mungkin perasaan negative feelings itu, emosi-emosi negatif itu lebih mudah untuk diingat sama orang lain. Gitu sih. That's why orang lain tuh cenderung lebih fokus sama hal-hal yang negatif dan daripada hal-hal yang positif. Aku juga nggak ngerti sih kenapa. Apakah mungkin hal-hal negatif itu mungkin lebih menarik ya bagi orang-orang dibanding yang positifnya, sehingga itu mungkin lebih membawa kesan tertentu buat mereka dan diingat terus. Gitu sih Pak Awo. Oke. Sekarang mungkin begini. Andai kan Naila diminta untuk membuat list begitu, daftar, kan the big problem, the big chance, 3 masalah esensial yang dihadapi remaja saat ini sebenarnya apa sih? 3 masalah esensial yang dialami remaja saat ini. Oke, aku boleh mikir semenit dulu nggak Pak? Boleh, boleh. Nyontek juga boleh. Oke Pak, aku mikir dulu ya sebentar. Finish? Oke Pak Awo, berarti so far honestly aku baru kepikiran 2 sih Pak. Oh iya. Oke, pertama menurut aku how kita sebagai Gen Z itu cenderung nggak terlepas dari gadget. I think that's a problem. Gitu. Emang sih banyak dampak positifnya. Mungkin itu nggak terelakkan juga ya. Tapi kalau untuk dampak negatifnya menurut aku juga nggak kalah banyak gitu. Aku merasa dari sekeliling aku observe banyak banget generasi aku itu yang cenderung jadi antisosial mungkin ya, kalau misalnya dari misalnya kayak ada ketemuan keluarga gitu, mereka lebih fokus kepada handphonenya dibanding berinteraksi sama orang-orang di sekitar mereka. I think that's a problem, dan mungkin aku juga di rumah ngerasain itu sendiri sih, kayak kita serumah tapi kita nggak banyak berinteraksi satu sama lain. Kita kayak banyak fokus dengan diri kita sendiri, mungkin dengan gadget kita masing-masing, karena kan di gadget kita juga sebenarnya nggak bisa dipungkiri ada banyak banget juga ya kerjaan kita di situ, belajar juga. Tapi menurut aku jangan sampai hal itu tuh, maaf tadi ada ibu aku, jangan sampai hal itu tuh membuat kita kurang bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, gitu sih Pak Awo. Jadikan itu alat yang membantu kita, tapi jangan sampai alat itu, gawai tersebut membuat kita jadi nggak kenal dengan lingkungan kita. Karena ingat sebenarnya kita tinggalnya sama mereka, bukan sama gadgetnya. Itu cuma dunia maya gitu. Tapi dunia fisiknya itu ada di samping kita. Gitu sih, itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, karena aku anak psikologi nih, aku merasa orang-orang di sekitar aku itu, terutama ya, Gen Z menurut aku masih lebih melek sih. Menurut aku mungkin yang kurang melek dengan mental health itu dari generasi boomer gitu sih. Aku ngelihat dari orang tua aku ya Pak Awo, mungkin aku punya salah satu orang terdekat aku, dia itu sedang mengalami bipolar disorder dan juga borderline disorder. Itu sebuah penyakit mental ya gitu. Ini aku ngalamin sendiri di kehidupan aku juga rada sedih sih jelasinnya. Singkatnya orang ini itu dia punya mental health problem gitu. Tapi orang tuanya itu sangat tidak mensupport
pengobatan dia gitu. Dia orang tuanya itu nggak, karena dia boomer kali ya, aku paham sih. Jadi dia itu generasi boomers ini cenderung kurang paham dengan yang namanya mental health. Kayak misalnya orang terdekat aku ini dia muncul gejala-gejala, tapi orang tuanya malah nyuruh dia mungkin sekedar kayak, oh ya berarti kamu kurang sholat gitu, kamu kurang bersyukur, atau kamu kurang dekat dengan Tuhan. Padahal penyakit mental itu sama pentingnya dengan penyakit fisik gitu. Bayangin aja kalau misalnya kita sakit fisik nih, kita demam atau kita ada luka gitu, atau mungkin kita sakit apa, itu kan perlu untuk disembuhkan kan, agar kita mungkin bisa produktif kembali, bisa sekolah kembali, bisa ke kantor kembali gitu. Sama dengan penyakit mental gitu, padahal penyakit mental, kesehatan mental itu nggak kalah pentingnya gitu. Kalau mental kita di sini itu udah kacau gitu, kita nggak ada desire to live, kita nggak punya motivasi untuk hidup, gimana cara kita untuk tetap hidup dengan produktif? Gitu sih yang aku lihat, dan menurut aku it's something that's missing dari generasi boomers in particular ya. Kalau aku lihat dari generasi Z sih cukup melek ya, karena yang tadi aku bilang juga, karena social media, campaign atau kampanye mental health itu sudah banyak banget di sosial media, jadi seharusnya lebih aware lah, dan juga lebih terbuka matanya. Tapi untuk generasi boomers itu yang aku sayangkan sih Pak Awo. Di sini banyak banget generasi boomers yang masih belum aware dengan mental health, bahkan gak sadar kalau mungkin orang-orang terdekatnya itu sedang mengalami gangguan mental gitu. Jadi untuk penanganannya jadi nggak bisa optimal karena mereka sendiri nggak tahu first aid-nya itu apa untuk orang yang mengalami gangguan mental. Gitu sih Pak Awo. Ya, sangat menarik. Kita fokus ke mental health ya. Mungkin begini, anggaplah Nela mewakili milenial begitu, bagus mewakili baby boomers. Nah, bukan baby boomers, mungkin Gen X ya. Kita berada di dua jembatan yang sama ketinggiannya, sama mungkin panjangnya, tapi mungkin berbeda view di samping kanan dan kirinya. Jadi kita berjalan di atas jembatan yang berbeda, tapi bersisian, bersebelahan, bagus dengan view katakanlah lautannya, bukan lautan, mungkin pegunungan yang begitu hijau, sementara Naila dengan view dengan lautan yang begitu luas. Jadi ketika ada sebuah case, maka generasi Gen X memberikan advice dengan background pegunungan yang hijau. Sementara fakta di lapangan, milenial memiliki case dengan dia butuh sebuah background yang view-nya itu mirip lautan. Jadi itu nggak akan pernah ketemu. Jadi jalan tengahnya salah satunya barangkali kita harus menemukan dua jembatan ini menjadi sama. Anda bisa lihat pohon yang saya lihat, dan sebaliknya saya bisa melihat lautan yang Anda lihat. Seperti itu mungkin barangkali Naila jalan tengahnya. Bisa ya? Oke, sebenarnya itu sebuah tantangan yang sampai sekarang masih sulit sih Pak untuk terrealisasikan gitu. Tapi kurang lebih analogi yang Pak Awo sebutkan itu cukup betul sih Pak. Ya. Gitu. Artinya karena ketika tidak terjadi resonansi yang sama, gelombang yang tidak sama, maka masing-masing berpikir dengan cara yang berbeda, dan luka yang seharusnya diberikan dengan obat akhirnya bukan diberikan dengan obat, mungkin dengan sesuatu yang lain yang asumsinya bisa menyembuhkan, tapi bisa jadi justru bukan menyembuhkan, malah bisa jadi malah memperparah, atau mungkin justru jadi tidak ada titik temu di situ. Nah, bicara mental health ini sebenarnya ini fakta ya, dan mungkin belum semua orang tua dalam hal ini memahami kondisi itu dan cenderung mengambil jalan pintas itu tadi, kurang bersyukur, kurang beribadah dan seterusnya, karena mungkin berawal dari keterbatasan informasi. Nah, sekarang ini faktanya sudah terlihat ya, jadi dan mungkin ini belum begitu banyak terangkat di permukaan ya. Orang hanya melihat milenial itu hanya sebatas gadget, kemudian pergaulan bebas semacam itu, tapi yang sebenarnya mental ini juga satu hal yang penting. Nah, sekarang kita fokus ke mental health ini. Sebenarnya bolehkah Nela jelaskan kembali dari awal, start dari katakanlah ini viewernya, ini viewer konten ini nanti adalah banyak orang tua seperti itu. Ini kesempatan terbaik untuk seorang Nela bicara tentang mental health awareness. Start from what kind of point? Oke. Ceritain dari awal sampai akhir ya Pak? Oke, sampai, iya benar. First of all, berarti aku ulang poin aku yang tadi juga nggak apa-apa ya, soalnya ini fullnya. Oke.
first of all, aku mau ngingetin nih untuk seluruh generasi, nggak cuma generasi boomers ataupun generasi Z juga, untuk seluruh orang di sini, aku mau mengingatkan kembali teman-teman bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, gitu. Seperti yang udah aku jelasin juga sebelumnya, kalau kita analogikan kita sakit fisik nih teman-teman, mungkin kita luka atau kita sakit demam, itu kan mungkin ngebuat kita jadi nggak bisa produktif ya, mungkin nggak bisa ke sekolah, atau mungkin jadi nggak bisa bekerja, gitu. Sama seperti sakit mental sebenarnya. Kalau kita ada penyakit nih mungkin di otak kita nggak punya desire to live, kehilangan motivasi untuk bertahan hidup, itu outcome-nya juga sama sebenarnya teman-teman. Kita jadi nggak bisa produktif juga sehari-harinya, sehingga dari WHO sendiri juga bilang gini, there is no health without mental health, gitu. Jadi yang harus kita aim teman-teman adalah both kesehatan secara fisik dan juga kesehatan secara mental gitu. Karena dengan kombinasi antara keduanya, barulah kita dapat mengaktualisasikan diri kita dapat menjadi diri kita dalam versi yang terbaik, itu kalau kita sehat secara jasmani maupun rohani. Gitu sih, Pak Awo. Itu saja. Sebenarnya ada banyak sih Pak Awo, cuma aku bingung ya, mulai dari mana. Ya, tapi mungkin boleh disampaikan sekilas saja, katakanlah indikasi atau mungkin tanda-tanda ketika seorang remaja itu mengalami gangguan mental, mungkin hal yang tampak di permukaan seperti apa tanda-tandanya, atau mungkin kebiasaannya, dan itu memudahkan untuk mengenali. Kalau dari aku sendiri sih, aku pertama kali mengidentify orang mengalami gangguan mental itu, pertama, kalau misalnya mereka kelihatannya tuh, sebenarnya agak sulit sih kalau misalnya kita nggak begitu kenal sama orang itu ya, jadi kita harus yang benar-benar dekat sama lingkungan kita. Tapi kalau dari aku sendiri, bisa mengidentifikasi dia tuh kira-kira ada masalah apa, pertama dari lihat dia tuh punya minat atau enggak, gitu. Misalnya dulu dia suka nonton bola gitu, atau dulu dia suka main piano atau suka nulis. Tiba-tiba dia nggak suka ngelakuin hal itu. Dan itu nggak cuma seminggu, 2 minggu, itu udah kayak sebulan mungkin, terus-menerus. Jadi itu menurut aku salah satu tanda-tanda sih. Dia kehilangan interest dia sebelumnya. Gitu. Yang kedua dia mungkin pernah cerita sama kalian gitu, kayak aduh gue pengen mati deh, atau kayak aduh gue demot banget, dan itu bertahan gak cuma sehari 2 hari, tapi mungkin sampai seminggu 2 minggu begitu. Jadi kelihatan juga dari cara mereka berinteraksi. Ketiga, mereka hilangan nafsu makan gitu. Makanya yang tadi aku bilang kelihatan banget dari orang sekitar kita, itu karena lebih mudah mengidentifikasinya sama orang-orang yang mungkin serumah sama kita atau tinggal bareng kita, keluarga kita, karena kita kan sehari-hari interaksi sama mereka ya, jadi lebih mudah interaksinya. Yang ketiga, mereka kehilangan nafsu makan. Itu benar-benar udah pertanda banget sih menurut aku. Kalau itu nggak hilang selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu mungkin ada something wrong sama dia. Dan kalau ketiga hal ini digabungin, menurut aku perlu banget sih untuk segera konsultasi ke pihak yang ahli, ke psikolog yang ahli gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya orang yang mengalami gangguan itu mulanya dari simptom-simptom itu sih, Pak Awo. 3 ya berarti ya? Oh iya, tunggu, ada satu lagi, maaf. Satu lagi. Maaf, aku kurang satu. Satu lagi, dia kehilangan desire atau kesenangan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Gitu. Kayak misalnya dulu dia yang cheerful, dia yang ceria, terus tiba-tiba dia jadi kayak kelihatan murung banget, terus kayak diajak nongkrong dia tiba-tiba nggak mau ikut. Mungkin itu jadi salah satu pertanda loh, kalau dia tuh mungkin ada sesuatu yang salah gitu. Jadi kurang lebih ada 4 hal itu sih. Sebenarnya masih ada banyak lagi, cuman mungkin yang major, yang paling kelihatan 4 itu sih. Dan semuanya dengan satu kata kunci yang sama, lack or loss, lack of interest, lack of hope, kehilangan harapan, lack of food, lack of friend ya, teman, makanan, kemudian harapan, dan juga passion mungkin ya, lebih banyak passion ya. Itu tanda-tanda paling mudah untuk mengenali mental health. Sekarang
bicara anticipate, bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh baik itu oleh individu yang bersangkutan atau mungkin oleh orang tua dalam hal ini untuk menyikapi ketika gangguan mental itu terjadi, seperti apa yang perlu dilakukan? Oke, berarti ini tindakan kuratifnya ya Pak? Iya, iya. Bukan tindakan preventifnya ya? Bukan. Oke, first of all, kalian harus kenalin diri kalian. Ini buat individunya dulu ya. First of all, kalian harus kenali diri kalian terlebih dahulu sih. Kalau kalian mungkin ngerasa bahwa ada something wrong sama kalian ngerasa suatu hal yang nggak biasa dari kalian jalani sebelumnya, misalnya awalnya kalian bisa bisa produktif gitu, kemudian tiba-tiba kalian ada pikiran-pikiran yang mengganggu, atau mungkin ada tanda-tanda tertentu yang belum pernah kalian alami sebelumnya, atau mungkin kalian udah nyadar dari dulu, cuman kalian nggak pernah periksa aja, cobalah periksa itu ke psikolog gitu. Karena kalau kalian timbun-timbun terus masalahnya, kalau misalnya kalian nggak berusaha untuk cari tahu sebenarnya apa sih masalah gue, takutnya itu malah membuat diri kalian tuh sengsara di masa depan gitu. Jadi lebih baik kalian obatin sekarang, tapi dampaknya menjadi less severe di masa depan. Itu sih, itu yang perlu dilakuin pertama. Kedua, kalau dari aku, kalau misalnya ada orang yang lagi ada gangguan mental, sebenarnya pendekatannya itu beda-beda ya Pak Awo. Nggak semua orang cocok dengan pendekatan ini gitu. Ada berbagai pendekatan, dan kalau ngebahas ini menurut aku akan sangat-sangat panjang ya. Tapi menurut aku cara yang efektif kedua adalah, meskipun tadi kata orang tua, kamu kurang bersyukur ya segala macam, itu mungkin salah, nggak benar sepenuhnya. Menurut aku yang kedua, keep a grateful journal. Itu penting banget sih. Kayak mungkin kalau kalian lagi merasa lost banget sama hidup, atau kalian gak ada motivasi, coba deh kalian tulis, ambil buku, terus kalian tulis 3 hal yang bikin kalian grateful setiap harinya. Tiap malam kalian tulis, kalian rekapitulasi lagi hari-hari kalian. Hal-hal kecil semacam kayak, oh ya tadi gue makan enak, atau oh ya tadi gue ketemu teman, atau oh ya gue dapet mungkin nilai 100, atau hal-hal kecil aja. Menurut aku it matters so much sih. Gitu. Jadi yang kedua, cobalah untuk keep a grateful journal. Ketiga, yang ini juga nggak kalah pentingnya. Kalau kalian lagi merasa ada yang salah nih dengan mental health kalian, cari support system kalian tuh siapa. Gitu. Kayak mungkin keluarga kalian, atau mungkin sahabat-sahabat kalian. Pokoknya orang-orang yang kalian bisa datang ke mereka kalau kalian ada masalah. Itu kunci banget sih, gitu. Dan jangan lupa juga untuk open up sama mereka nih, kalau kalian juga udah percaya banget sama mereka. Open up ke mereka, kayak cerita aja, misalnya kalian lagi ada masalah apa, ada concern apa, coba deh cerita mungkin ke sahabat kalian atau orang tua kalian. Mungkin mereka nggak bisa, mungkin kayak tadi aku sebut ya, beberapa orang tua mungkin nggak tahu cara penanganan mental health dengan baik itu gimana. Tapi setidaknya mereka dapat bisa mendengarkan concern kalian, dan kalian tahu bahwa kalian itu dicintai sama orang lain, dan kalian layak untuk hidup. Jadi pesan aku, temukan support system kalian siapa. Gitu sih. Gitu. Dan ini juga nggak kalah penting, Pak Awo. Mungkin kalau udah ketemu support system nih, dan mungkin support systemnya tahu masalah dia tuh apa, mungkin perlu juga sih diedukasi support systemnya gitu. Kayak kasih tahu kalau misalnya, oh anak ini tuh lagi ada gangguan ini. Biasanya tuh kalau ke psikolog, ada juga pendekatan yang namanya family gitu, pendekatan kekeluargaan. Jadi pas terapi itu, Pak Awo, keluarganya juga diajak gitu. Sehingga psikolognya itu bisa ngejelasin, kalau misalnya si individu yang bermasalah ini lagi kambuh, orang tuanya harus ngapain sih? Atau significant other harus ngapain sih? Atau temannya harus ngapain sih gitu. Sehingga saat gangguan mental itu kambuh, mereka udah tahu harus ngapain gitu. Jadi alhamdulillah, jadi mungkin harapannya nggak sampai dampak-dampak yang parah, misalnya seperti self-harm, menyilat diri, cutting, seperti itu, harapannya itu nggak terjadi. Karena orang-orang terdekatnya udah tahu harus ngelakuin apa. Ya. Sudah? Ya, Pak. Baik, jadi mungkin meskipun ini tidak mewakili kesimpulan secara keseluruhan, tapi bisa jadi kalau boleh Pak Agus berikan penegasan,
intinya adalah bukan hanya saya yang belajar, tapi kita semua juga harusnya sebaiknya belajar. Ya, bukan cuma milenial saja yang harus tahu tentang mental health, orang tua dalam hal ini juga harus tahu, saling mengenal seperti itu ya. Nah mungkin ini fenomena yang juga terjadi, mungkin juga Nela pernah menemukan solusi-solusi yang biasanya ditawarkan oleh siapapun, kalau tidak mengkhususkan hanya untuk generasi X begitu. Biasanya mereka cenderung melihat sesuatu secara parsial ya, tidak komprehensif. Ketika seorang kehilangan nafsu makan tadi, maka iming-imingnya atau mungkin katakanlah carrotnya adalah nanti kalau nggak makan kamu akan sakit. Jadi lebih ke saat ini dan present. Atau mungkin ketika nanti kamu malas belajar, maka nanti kamu tidak akan naik kelas. Jadi present and future. Mereka lalai, abai about the past. Kenapa? Kehilangan minat belajar, kenapa nggak mau makan? Fenomena seperti itu bagaimana seorang Nela menilai? Ketika seorang hanya melihat dari permukaan saja, dan kemudian mengaitkan ke sesuatu yang entah itu di masa depan atau sebagai masa lalu, tapi kemudian mengabaikan, artinya mereka hanya berpikir tentang saat ini dan masa depan, atau saat ini dan masa lalu, tapi mengabaikan yang sisi satu yang lain. Oke, ini menurut pandangan aku ya, buat orang-orang yang mungkin ngejudge dari apa yang kelihatan aja gitu. Masa lalu itu penting banget gitu, karena itu adalah bagian dari diri kita yang nge-shape diri kita saat ini gitu. Jadi kalau misalnya kita abai sama mungkin hal-hal yang membuat kita melakukan sesuatu di masa lalu hingga menjadi seperti ini, gimana cara kita mengintervensi masalah kita yang sekarang kalau bahkan kita nggak tahu akar masalahnya apa gitu. Kayak misalnya seseorang dia punya trauma tertentu gitu, misalnya dia kayak takut berinteraksi sama orang-orangnya, takut bersosialisasi gitu. Tapi kalau yang dilihat cuman kayak kamu kok ansos gitu, tanpa melihat di masa lalu mungkin dia pernah dibully atau mungkin dulu dia pernah dimusuhin sama teman-temannya sehingga dia jadi takut untuk bersosialisasi. Gimana cara kita mengintervensinya gitu. Jadi kita harus punya pemahaman yang mendalam juga soal hal-hal yang terjadi di masa lalu kita sih. Kita harus benerin dulu dari akarnya, baru kita bisa membenarkan hal-hal ke depannya gitu. Kita harus tahu masalah kita apa, problemnya apa. Baru dari situ kita bisa menentukan step apa sih yang perlu kita lakukan ke depannya gitu. Jadi penting banget untuk mengidentifikasi intisari atau source dari problem kita di masa ini gitu. Masa lalu maksud aku. Komprehensif ya. Bisakah trilogi tadi, masa lalu, masa kini, dan juga nanti jadi tentang masa depan, itu juga bisa menjadi bagian dari salah satu solusi untuk menuntaskan, menghadapi masalah mental health? Masa lalu, masa kini, dan masa depan ya? Bisakah itu jadi semacam pendekatan ketika terjadi gangguan mental terhadap seorang, bisakah dilakukan dengan sudut pandang 3 trilogi tadi, bahwa pasti ada kaitannya dengan masa lalu dia, dengan apa yang terjadi saat ini, dan prediksi ke depan akan seperti apa? Seperti yang tadi aku udah mention juga ya, mungkin Pak Wo, kita ambillah satu case, misalnya orangnya saat ini, di masa kini, dia takut buat bersosialisasi gitu. Gimana cara dia supaya di masa depan stop ngelakuin hal kayak gitu? Berarti pertama-tama yang harus kita lakuin kan, kita telaah lagi masa lalu dia tuh kayak apa. Step 1 gitu. Itu yang pertama kali harus kita lakukan. Kita identifikasi mungkin dulu dia di masa lalu pernah dibully, atau mungkin dari keluarganya nggak pernah ngajak dia ngomong, jarang diajak berinteraksi, atau mungkin dia pernah dimusuhin teman-temannya sehingga menimbulkan hal-hal yang traumatis bagi diri dia. Itu perlu kita gali dulu terlebih dalam, lebih dalam lagi, apa sih masalahnya di masa lalu dan gimana perasaan dia saat itu. Dan apa yang dia lakukan saat dia mengalami problem tersebut. Itu satu. Kalau dari masa lalunya sudah kelar, udah kelihatan dia masalahnya apa, barulah kita bisa tarik ke masa kini. Apa sih yang bisa kita lakuin sekarang supaya perilaku itu berubah? Itu mungkin untuk menyembuhkannya, gak cukup dari diri dia aja. Kalau itu udah sampai gangguan, udah sampai tahap gangguan atau disorder. Mungkin anak ini butuh orang lain untuk menstimulasi dia agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Salah satunya adalah dengan bantuan psikolog gitu.
bantuan psikolog. Tapi kan beberapa orang ada yang nggak setuju ya kalau misalnya anaknya datang ke psikolog gitu. Ada beberapa orang tua yang merasa bahwa oh kalau anak gue ke psikolog artinya dia gila dong. Stigma ya, stigma ya. Ada stigma negatif di situ, benar. Itulah yang perlu diubah menurut aku, Pak Awo. Lingkungan kita juga perlu aware dengan mental health supaya kalau misalnya kasus ini terjadi nih, orang tua mereka tuh punya daya untuk membantu. Gitu. Gak cuma sekedar afeksi, kasih sayang, atau afirmasi. Karena dia butuh penanganan konkret gitu. Dan penanganan ini mungkin nggak bisa diberikan oleh orang tuanya yang mungkin bukan psikolog gitu. Yang mungkin nggak paham dengan mental health. Jadi mungkin dari orang tua ini perlu dibangun awareness juga. Perlu dibangun awareness supaya anaknya ini bisa dibawa ke orang yang ahli. Kalau sakit fisik, dibawanya kemana? Ke dokter kan? Kalau sakit mental, berarti dibawanya ke psikolog gitu. Harus dibangun awareness bahwa sakit mental itu bukan suatu hal yang tabu gitu. Bahwa itu memang urgent untuk dibutuhkan, memang sangat urgent untuk segera ditangani, dan datang ke psikolog itu bukan suatu hal yang menunjukkan bahwa mereka tuh gila gitu. Kan sakit fisik datang ke dokter, ya udah sakit mental datangnya ke psikolog. Itu suatu hal yang menurut aku lumrah terjadi. Di luar negeri itu udah open minded gitu. Orang datang ke psikolog tuh biasa aja. Tapi kalau di Indonesia beberapa orang tua masih menganggap bahwa datang ke psikolog itu aneh. Itu mungkin aku alami sendiri juga di orang tua aku. Padahal anaknya psikolog, jadi itu agak ironis sih. Jadi menurut aku di masa kini yang perlu dilakukan adalah bawa anak itu ke orang ahli. Bawa anak itu ke orang ahli supaya orang ahli ini bisa melakukan tes juga, bisa testing lah kayak anak ini ada masalah apa. Kalau udah ada diagnosisnya, nanti mungkin akan diberikan pendekatan-pendekatan tertentu. Gitu. Ada beberapa jenis terapi, tergantung anaknya cocoknya yang mana. Mungkin ada cognitive behavioral therapy, atau mungkin ada dialektik, dan segala macamnya. Itu juga perlu ditelisir lagi sih, Pak Awo. Kira-kira anaknya tuh, individu ini tuh cocoknya yang mana? Karena setiap orang kan punya preferensi yang berbeda-beda ya. Takutnya kalau kita kasih plok satu terapi, ternyata anaknya nggak cocok gitu. Itulah gunanya psikolog, supaya kita tuh tahu anak ini cocoknya pakai pendekatan yang mana, sehingga dia bisa nggak mengalahkan sih mungkin, karena mengalahkan trauma itu suatu hal yang sulit dan butuh waktu lama gitu. Setidaknya masalah dia itu bisa berkurang drastis dengan kehadiran psikolog ini. Menurut aku ini peran yang sangat signifikan ya psikolog, karena dia bisa cerita sama orang yang nggak bias. Artinya nggak bias sama dia. Kalau kita mungkin cerita sama teman kan udah ada pandangan tertentu sama mereka. Mungkin mereka malah ngebelain kita gitu. Tapi kalau sama psikolog, orang yang netral, orang yang bisa membuat kita jadi lebih paham sama diri kita, menurut aku itu efeknya sangat signifikan atau sangat besar untuk perbaikan diri kita ke depannya. Ya. Itu psikolog yang sesungguhnya seperti itu ya. Jadi mindset-nya perlu kita setel ulang begitu. Bukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang lumrah, wajar, cuma memang belum sebagian masih menggunakan stigma-stigma yang perlu diluruskan. Pertanyaan terakhir ini. Itu stigma harus dihilangkan. Iya, dihilangkan. Baik, dihilangkan. Pertanyaan terakhir, ini katanya sama about the past, now and future. Dalam beberapa hal, mungkin Naila juga mengalami hal yang sama. Agus sering menemukan, atau lebih tepatnya mengagumi ya, sosok-sosok yang ketika di masa lalu itu mengalami, katakanlah, bisa jadi ini mental health, mengalami semacam pengalaman buruk, pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi mungkin lebih ke ada faktor eksternal juga di situ ya. Jadi entah karena di faktor bullying atau mungkin ada faktor ketika masa ini dia overweight seperti itu, tapi kemudian saat ini masa depannya dia berubah menjadi sosok yang begitu istimewa dan mungkin malah berpengaruh. Katakanlah mungkin kalau boleh Bagus bilang Oprah Winfrey. Bagaimana masa kecilnya mengalami perundungan, tapi kemudian sekarang menjadi seorang influencer. Bolehkah Naila jelaskan apa yang terjadi, transformasi apa yang terjadi, terutama dari sisi mentalnya atau mungkin barangkali pikirannya dari seorang yang punya masa lalu. Kalau pakai mungkin logika ya, yang buruk saja bisa berubah menjadi lebih baik, apalagi yang dulunya baik harusnya menjadi lebih maksimal. Kalau pakai logika mungkin seperti itu, tapi mungkin boleh Naila jelaskan transformasi apa yang terjadi ketika seorang mengalami masa lalu yang
seburuk apapun, tapi ternyata di masa depan dia bisa menjadi sesuatu yang mungkin sesuatu yang istimewa, spesial, dan mungkin ya potensi terbaiknya muncul di situ. Boleh dijelaskan ya? Oke. Itu mungkin kisahnya Oprah ya. Aku juga pernah nonton nih Pak Awo suatu film judulnya The Glass Castle. Pernah dengar Pak Awo? Ya, jadi di film itu anaknya di masa kecil ada trauma-trauma tertentu, tapi pas dia besar dia malah bisa bounce back. Itu kuncinya satu, dia punya resiliensi yang tinggi, ketahanan yang tinggi. Kenapa dia bisa bounce back dari kejadian traumatis itu? Karena ada namanya di psikologi itu istilahnya protective factor dan juga risk factor. Kejadian traumatis itu mungkin bagian dari faktor risiko itu. Tapi kenapa dia bisa berkembang dengan optimal, bisa mengaktualisasikan diri dia, Pak Awo? Itu karena dia juga punya faktor protektif nih, yang nggak kalah pentingnya di sini. Faktor protektifnya itu siapa? Kayak mungkin emang dari personality dia, yang orangnya karakternya emang kuat, kemudian mau menjadi lebih baik, itu bisa satu. Tapi yang kedua mungkin faktor protektif lain yang membuat dia tetap bisa berkembang secara optimal, mungkin dia punya orang-orang yang suportif di sekitar dia. Orang-orang yang mau membantu dia di saat dia susah. Support sistemnya, seperti yang udah aku sebutin tadi. Itu faktor protektifnya. Dan mungkin juga dia punya privilege lain, Pak Awo. Yang berperan sebagai faktor protektif juga sehingga dia bisa berkembang. Misalnya, dia punya pendidikan yang baik, dia punya akses terhadap psikolog, dia punya apa yang dia butuhkan, dia punya informasi yang cukup, itu dapat menjadi faktor protektif dia, sehingga apa yang dia lalui di masa lalu ini bukannya menjadi suatu hal yang membuat dia turn them down, tapi malah menjadi alasan dia untuk bisa berkembang di masa depan. Dan yang terakhir juga, pastinya, kenapa dia bisa move on dari kejadian itu? Karena dia udah acceptance. Dia udah menerima bahwa, oh ya mungkin masa lalu gue seperti ini. Dia udah accept masa lalu dia sebagaimana adanya gitu. Mungkin masa lalu gue nggak sempurna, tapi di otak dia punya mindset bahwa gue ini manusia yang berkembang. Dia punya growth mindset. Gue manusia yang berkembang. Masa lalu gue emang mungkin kayak gitu, tapi gue masih punya kesempatan untuk bisa mengubah masa depan gue. Tentunya juga dengan kehadiran faktor protektif yang sudah aku sebutkan tadi. Tiap orang faktor protektifnya beda-beda, tapi tentunya. Jadi untuk mencapai hal tersebut pun, kita harus kembalikan lagi ke pribadinya masing-masing sebenarnya. Tapi yang sama dari semua orang itu pasti satu, aku yakin. Mereka udah acceptance sama masa lalu mereka. Mereka udah menerima masa lalu mereka sebagaimana adanya. Mereka nggak mau masa lalu yang mereka alami dulu itu mempengaruhi masa depan dia. They have moved on. Gitu sih Pak Awo. Luar biasa ya. Pesan terakhir untuk teman-teman? Secara umum boleh, secara khusus boleh? Oke, aku mungkin mau remind lagi sama teman-teman. Berarti ini adik-adik SMP ya? Adik SMP bisa? Adik-adik SMP. Silakan. Secara khusus mungkin adik-adik SMP ya, aku mau ngasih beberapa pesan buat kalian. Beberapa dari kalian mungkin merasa bahwa jadi siswa SMP itu sulit. Sekarang kebetulan lagi WFH ya, jadi belum ke sekolah ya Pak Awo ya. Okay. Tapi kalau kalian mungkin ke sekolah, aku nge-observe teman-teman aku di masa lalu itu ada beberapa yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan SMP ini. Aku mewitness mungkin beberapa teman aku yang sulit berbaur atau mungkin punya masalah-masalah tertentu sehingga dia nggak bisa fit in lah gitu. Kalau dari aku sendiri, cobalah kalian eksplorasi lagi diri kalian. Kalian masih muda, teman-teman. Kalian masih punya banyak kesempatan untuk berkembang. Kalian masih punya banyak banget kesempatan untuk eksplorasi lagi minat kalian apa. Tentunya kalian juga masih muda. Galilah sebanyak-banyaknya pengalaman dari diri kalian. Dan apapun hal buruk yang kalian jalani sekarang, seberapa sulit tantangan yang kalian hadapi sekarang, nikmatin aja, jalanin aja,
Dan coba hadapi itu dengan mindset yang positif. Karena dengan mindset yang positif itu teman-teman kalian bisa menjalani seluruh aktif. Harapannya nanti takutnya malah kalian gak bisa live up to your potential. Mungkin itu sih Pak Awo, pesan aku buat adik-adik aku nih. Untuk Gen X, baby boomers. Untuk baby boomers ya, I know this is the hard thing to do, karena mereka mungkin gak aware sama mental health itu. Udah ada banyak faktor ya Pak Awo, mungkin karena mereka dari dulu kan juga faktor lingkungannya yang dulu informasi nggak semudah sekarang, atau mungkin mereka juga dari sisi parentingnya dulu orang tuanya nggak mengajarkan mereka sebagaimana kita paham gitu sekarang. Pesanku untuk baby boomers mungkin, I know this is hard, but please try to understand more about mental health. Maksudnya adalah kalian harus aware bahwa mungkin saja nih orang-orang yang berada di dekat kalian nggak tahu sebenarnya mereka punya mental health problem gitu. Tapi kalian nggak bisa membantu mereka simply karena kalian para baby boomers kurang aware dengan mental health. Jangan sampai orang-orang di sekitar kalian itu terluka dulu, parah dulu, didiagnosis tertentu dulu, sampai mereka udah nggak punya sampai mereka kehilangan arah untuk hidup dan melanjutkan keinginan mereka. Tapi cobalah untuk pahami mental health mereka sehingga kalian dapat membantu anak-anak kalian menjadi pribadi yang teraktualisasi dengan baik di masa depan. Cukup? I think that's it, Pak Awo. Agus boleh berikan usul nanti untuk konten ini, judulnya adalah Mental Health Awareness. Boleh, Pak Awo. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Naila, semoga selalu sehat. Insya Allah kita ketemu lagi di konten berikutnya untuk edisi Mind Health, kesehatan pikiran, awareness mungkin ya, mudah-mudahan. Semoga pandemi lekas normal, sehat selalu, dan teman-teman milenial siapapun di sini juga semakin aware lagi terhadap kesehatan mentalnya siapapun. Terima kasih waktunya Nila. Kita bertemu lain waktu. Semua selalu sehat ya. Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus. Agus live ya. Oke Pak. Hati ya Pak Awo. Ya. See you.